Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Abdillah Usman, NPM 1962201087, kelas 6A Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan membuat video tugas akuntansi lanjutan 2 yang berjudul Persekutuan Pembentukan Operasi dan Perubahan Keanggotaan. Persekutuan merupakan bentuk usaha yang populer karena mudah dalam pendiriannya dan memungkinkan beberapa individu untuk menggabungkan bakat dan kemampuan mereka dalam satu usaha tertentu. Selain itu, persekutuan menyediakan sarana yang lebih fleksibel untuk memperoleh tambahan modal dibandingkan dengan perusahaan perorangan dengan memungkinkan pembagian risiko dalam pertumbuhan usaha yang cepat. Akuntansi untuk persekutuan masyarakat, pengakuan atas beberapa faktor penting. Pertama, dari sudut pandang frekuensi, persekutuan adalah entitas usaha terpisah. Dari sudut pandang hukum, sebuah persekutuan seperti halnya perusahaan perorangan tidaklah terpisah dari pemiliknya. Kedua, walaupun banyak persekutuan mencatat operasi mereka menggunakan basis kas atau basis kas yang dimodifikasi. Pilihan tersebut diperkenankan karena pencatatan dalam persekutuan dilakukan untuk para persekutuan dan harus mencerminkan informasi yang mereka butuhkan. Ketiga, laporan persekutuan biasanya disusun hanya bagi para sekutu dan terkadang bagi kreditor. Tidak seperti perusahaan publik, kebanyakan persekutuan tidak disyaratkan untuk diaudit atas laporan keuangan tahunannya. Walaupun banyak persekutuan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum, penyimpangan dari prinsip tersebut masih ditemukan dalam praktik. Kebutuhan khusus bagi persekutuan adalah kriteria umum untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk persekutuan tertentu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab-Kitab Undang Hukum Dagang, Indonesia tertera definisi hak dan kewajiban setiap sekutu ke sekutu lain dan kreditor dalam persekutuan. KUHP Perbab 8 Bagian 1 Pasal 1618 menyatakan bahwa persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha dan laba yang diperolehnya dibagi di antara mereka. Kesepakatan untuk mendirikan sebuah persekutuan bisa bersifat informal atau bisa bersifat formal. Setiap sekutu harus setuju atas perjanjian pendirian dan para sekutu sangat disarankan untuk memiliki perjanjian tertulis secara formal untuk menghadiri potensi konflik yang mungkin timbul selama pengoperasian usaha. Karakteristik persekutuan. Perjanjian persekutuan KUHP dan KUHD mengatur hubungan dalam persekutuan yang tidak disajikan secara spesifik dalam perjanjian persekutuan. Persekutuan sebagai entitas terpisah. Sebuah persekutuan merupakan entitas bisnis terpisah dari para sekutu. Sekutu adalah wakil, tiap sekutu adalah wakil antara transaksi yang biasa terjadi dalam bisnis. Kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Seluruh sekutu dapat dikenakan tanggung jawab untuk seluruh kewajiban persekutuan kecuali dinyatakan dalam hukum. Hak dan kewajiban sekutu. Tiap sekutu memiliki akun modal yang menunjukkan jumlah kontribusi sekutu tersebut. Dalam persekutuan, bersih dari kewajiban dan bagian sekutu atas laba atau rugi persekutuan dikurangi berbagai pembagian. Kepemilikan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Berhentinya sekutu. Persekutuan terbatas. Banyak orang menilai kemungkinan terjadinya kewajiban personal atas kewajiban persekutuan sebagai kerugian utama bentuk bisnis persekutuan. Karena alasan ini, kadang orang menjadi sekutu terbatas pada satu dari beberapa bentuk persekutuan terbatas. Sekutu terbatas bertanggung jawab hanya sampai dengan kontribusi modal, tapi tidak memiliki wewenang manajemen. Dalam beberapa negara mendefinisikan bahwa setiap sekutu dalam LLP bertanggung jawab penuh atas kewajiban persekutuan. Tiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Bentuk ini tidak mengubah sifat dasar jasa akuntan yang diberikan kepada pelanggan dan telah secara umum lingkungan bisnis. Setiap sekutu bertanggung jawab atas kewajiban bisnis persekutuan. Setiap sekutu adalah sekutu umum walau bertanggung jawab atas manajemen persekutuan namun tidak memiliki kewajiban personal atas kewajiban persekutuan. Sama dengan perlindungan kewajiban yang diberikan sekutu terbatas.
Pada saat pendirian persekutuan, sangatlah penting untuk melakukan penilaian yang tepat terhadap aset selain kas dan kewajiban yang disetorkan oleh masing-masing sekutu. Setiap kontribusi dari sekutu akan menjadi kekayaan persekutuan dan dimiliki secara bersama. Persekutuan harus dapat memisahkan secara jelas antara kontribusi dan antara kontribusi modal dan pinjaman yang diberikan oleh sekutu kepada persekutuan. Perjanjian pinjaman haruslah memiliki bukti tertulis atau dokumen lain yang secara legal dapat membuktikan bahwa terdapat perjanjian dari salah satu sekutu kepada persekutuan. Aset yang disetorkan harus dinilai sebesar nilai wajar yang memungkinkan membutuhkan jasa penilai atau teknik penilai lain. Kewajiban harus dinilai sebesar nilai sekarang dari sisa arus kas yang akan dibayarkan. Setiap sekutu harus setuju atas persentase ekuitas yang akan dimiliki masing-masing atas aset bersih persekutuan. Secara umum, saldo modal ditentukan proporsional dari modal yang disetorkan masing-masing sekutu. Contoh, jika A menyetorkan 70% dari aset bersih persekutuan bersama B, maka A akan memiliki 70% bagian modal dan B akan mendapatkan 30% bagian modal. Dalam pengakuan faktor-faktor yang tidak berwujud seperti kemampuan khusus dan koneksi usaha dari sekutu, para sekutu menyepakati berapapun persentase pembagian tersebut. Jadi, sebelum mencatat setoran modal awal, semua sekutu harus setuju atas penilaian aset dan pembagian modal masing-masing sekutu. Contoh, Aldi perusahaan perorangan telah mengembangkan beberapa piranti lunak untuk berbagai jenis komputer. Berikut adalah saldo dari akun-akun Aldi pada 31 Desember 20 kali 0. Kas 3 juta, kewajiban 10 juta, persediaan 7 juta, modal Aldi 15 juta, peralatan 20 juta, AKM penyusutan 5 juta, total aset 25 juta, total pasipa 25 juta. Aldi membutuhkan bantuan teknis dari pihak lain untuk meningkatkan penjualan dan menawarkan kepada Bayu. Pihak yang tertarik pada usahanya untuk bergabung, Aldi dan Bayu setuju untuk membentuk persekutuan. Usaha Aldi diaudit, aset bersihnya dinilai uang. Hasil audit dan penilaian menyatakan bahwa ada kewajiban senilai 1 juta yang tidak tercatat. Persediaan dinilai sebesar 9 juta. Dan peralatan memiliki nilai wajar 19 juta. Aldi dan Bayu menyiapkan dan menandatangani perjanjian persekutuan yang mencakup semua kebijakan operasi yang signifikan. Bayu akan menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta untuk sepertiga kepemilikan modal persekutuan A, B. Mengambil alih semua usaha Aldi termasuk kewajibannya. Jurnal mencatat penyetoran modal di awal. Kas 13 juta, persediaan 9 juta, peralatan 19 juta, kewajiban 11 juta, modal Aldi 20 juta, modal Bayu 10 juta. Modal dari persekutuan adalah 30 juta. Nilai tersebut adalah penjumlahan masing-masing sekutu dan juga merupakan nilai aset dikurangi dengan kewajiban. Bayu akan menerima sepertiga kepemilikan modal dalam persekutuan dengan kontribusi 10 juta. Jumlah bagian modal masing-masing sekutu tidak harus sebanding dengan modal-modal yang disetorkan sekutu dapat memutus modal sama rata. Persekutuan merupakan akuntansi entitas yang terpisah dari masing-masing sekutu dan bahwa aset dan kewajiban dicatat sebesar nilai wajarnya pada saat disetorkan. Tidak ada akumulasi depresiasi yang dibawa dari perusahaan perorangan ke persekutuan. Semua kewajiban diakui dan dicatat. Hal yang terpenting adalah para sekutu bisa saja mengalokasikan modal yang disetorkan dalam berbagai kondisi yang mereka inginkan. Akuntansi harus yakin bahwa seluruh sekutu setuju atas alokasi tersebut dan kemudian mencatat sesuai kondisi yang ada. Persekutuan bisa memiliki beberapa akun untuk masing-masing sekutu dalam pencatatan akuntansinya. Akun sekutu tersebut adalah sebagai berikut: akun modal, akun FRIF, akun pinjaman. Investasi awal para sekutu, setoran modal, selanjutnya distribusi keuntungan atau kerugian dan penarikan modal oleh sekutu dicatat dalam akun modal para sekutu. Saldo akun modal menyajikan bagian aset bersih masing-masing sekutu dalam persekutuan. Setiap sekutu memiliki satu akun modal yang biasanya bersaldo kredit. Dalam keadaan tertentu, akun modal seorang sekutu bisa saja bersaldo debit, disebut definisi, atau kadang-kadang dikatakan defisit, yang terjadi karena kerugian dan penarikan modal seorang sekutu melebihi modal yang disetor dan pembagian keuntungan. Definisi biasanya akan hilang dengan tambahan modal.
Para sekutu biasanya melakukan penarikan aset dari persekutuan sepanjang tahun sebagai antisipasi atas keuntungan. Akun penarikan terpisah terkadang diinginkan untuk mencatat penarikan periodik dan kemudian ditutup kepada akun modal pada akhir periode. Free Bayu 3 juta, kas 3 juta, penarikan 3 juta oleh Bayu. Penarikan dalam bentuk selain kas harus dinilai wajarnya pada tanggal penarikan. Contoh penarikan Bayu, Vermane Value, mobil Bob Value, keuntungan difference. That is berapa persekutuan membuat pengecualian dari aturan nilai wajar atas penarikan terhadap persediaan oleh sekutu. Mereka mencatat penarikan persediaan pada biaya perolehan sehingga tidak mencatat keuntungan atas kerugian penarikan ini. Persekutuan bisa meminta pendanaan tambahan dari para sekutu. Pinjaman antara seorang sekutu dan persekutuan harus dilengkapi dengan dokumen pinjaman yang memadai seperti surat uang. Pinjaman dari sekutu dicatat sebagai kewajiban dalam pembukuan persekutuan sama seperti kewajiban yang lain. Jika semua sekutu setuju, persekutuan diwajibkan untuk membayar bunga atas pinjaman kepada sekutu meminjamkan. Perlu dicatat bahwa bunga tidak harus dibayar kecuali jika perjanjian persekutuan menyatakan adanya bunga atas modal yang harus dibayar. Bunga atas pinjaman dicatat sebagai beban operasi. Sebaliknya, persekutuan dapat meminjamkan uang kepada sekutu. Dalam kasus ini dicatat piutang pinjaman kepada sekutu. Sekali lagi, apabila disetujui oleh semua sekutu, pinjaman ini harusnya dikenakan bunga dan diakui pendapatan bunga dalam laporan laba rugi persekutuan. Persekutuan meminjamkan dari Aldi 4 juta dengan bunga 10% pada tanggal 1 Juli 20 kali 1 Juli 20 kali 1 kas 4 juta. Pinjaman dari Aldi 4 juta mencatat pinjaman dari Aldi. Pinjaman dari seorang sekutu adalah transaksi pihak hubungan istimewa yang membutuhkan pengungkapan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan dan harus disajikan sebagai komponen neraca yang terpisah, tidak digabung dengan kewajiban lainnya. Laba rugi dialokasikan kepada para sekutu pada tiap akhir periode sesuai dengan perjanjian dalam persekutuan. Bab 8 bagian 2 pasal 1633 KUHP menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh bagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke dalam persekutuan. Secara tidak langsung, semua persekutuan memiliki perjanjian alokasi laba rugi. Perjanjian tersebut harus diikuti secara benar. Terdapat beragam rencana distribusi laba. Beberapa persekutuan memiliki rencana distribusi sederhana. Menjadi tanggung jawab akuntan untuk mendistribusikan laba rugi berdasarkan perjanjian persekutuan. Distribusi laba hampir sama dengan dividen pada korporasi. Distribusi laba dicatat langsung kepada akun modal, bukan beban. Kebanyakan persekutuan menggunakan satu atau lebih metode distribusi. Rasio yang ditetapkan sebelumnya biasanya adalah hasil negosiasi antara sesama sekutu. Rasio pembagian laba berdasarkan persentase jumlah modal persekutuan. Rasio pembagian laba berdasarkan persentase. Berapa sekutu memiliki rasio yang berbeda jika perusahaan mengalami kerugian yang dibandingkan dengan keuntungan. Distribusi laba persekutuan berdasarkan bunga atas saldo modal mengakui kontribusi dari investasi modal para sekutu kepada kemampuan menghasilkan laba persekutuan. Bunga atas saldo jika salah satu jasa dari sekutu yang terpenting bagian persekutuannya. Sekali lagi, gaji yang dibayarkan sekutu adalah bentuk kontribusi laba dan tidak dibebankan. Contoh, gaji untuk sekutu hanya dibayarkan jika pendapatan melampaui beban pada jumlah tertentu. Pendapatan dan beban ditutup kepada ikhtisar laba rugi atau langsung ke akun modal para sekutu. Perubahan dalam keanggotaan. Perubahan dalam keanggotaan persekutuan terjadi dengan adanya penambahan sekutu baru atau berhentinya sekutu saat ini. Sekutu baru biasanya merupakan sumber tambahan modal utama sebagai tenaga ahli. Struktur legal dari persekutuan masyarakat bahwa penerimaan sekutu baru secara tidak langsung merupakan persetujuan dari semua sekutu saat ini. Pengumuman publik biasanya dibuat mengenai penambahan sekutu.
Berhentinya atau pengunduran diri seorang sekutu dari persekutuan menyebabkan pembubaran secara hukum atas persekutuan. Banyak persekutuan yang tetap melanjutkan operasi bisnisnya dan persekutuan mungkin saja membeli kepemilikan sekutu yang berhenti pada harga pembelian. Sekutu yang mengundurkan diri dari persekutuan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh persekutuan atas kerugian yang dialami persekutuan karena pengunduran diri di asosiasi yang ilegal. Di asosiasi yang ilegal terjadi ketika di asosiasi tersebut terjadi karena pelanggaran dalam perjanjian persekutuan atau untuk persekutuan yang dibentuk untuk waktu yang tujuan tertentu sebelum waktu tujuan tersebut selesai. Konsep umum mencatat perubahan anggota dalam persekutuan. Contoh, entitas persekutuan tidak berubah karena penambahan dana atau pengunduran diri individu. Persekutuan sebagian sekumpulan hak kepemilikan sekutu dan penggunaan akuntansi non prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Praktik revaluasi aset bersih atau menggunakan goodwill tidak sesuai dengan GAAP. A new partner seseorang bisa memperoleh hak kepemilikan dalam persekutuan secara langsung dari satu atau lebih sekutu. Dalam transaksi ini, kas atau aset lain ditukar di luar persekutuan dan pencatatan yang dilakukan dalam pembukuan persekutuan hanyalah relasifikasi modal dalam persekutuan. Sebuah konsep yang sering digunakan adalah nilai buku. Nilai buku persekutuan adalah jumlah modal yang juga merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban. Bukti yang dapat mendukung seperti jasa penilai atau laba selama beberapa tahun dapat membantu penilaian aset. Umumnya kelebihan investasi atas nilai buku persekutuan mengindikasikan bahwa nilai aset bersih sebelumnya kerendahan atau persekutuan memiliki goodwill yang tidak dicatat. Keputusan biasanya dibuat berdasarkan kesepakatan antara sekutu lama dengan calon sekutu baru. Tugas akuntan adalah untuk memastikan semua estimasi yang digunakan dalam proses revaluasi telah berdasarkan bukti terbaik yang ada. Penilaian subjektif yang dapat menurunkan kewajaran penyajian yang dibuat dalam laporan keuangan persekutuan harus dihindari atau diminimalkan. Umumnya sekutu yang tersisa membeli bagian sekutu yang berhenti dengan akuisisi langsung atau persekutuan membeli bagian kepem sekutu yang berhenti tersebut. Jika persekutuan mengakuisisi bagian sekutu yang berhenti, persekutuan harus mencatat pengurangan jumlah modal persekutuan akibat penurunan aset atas pembayaran kepada sekutu yang berhenti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.